bila kita sedang saum, apalagi vaksin tersebut mengandung babi. Apakah ini darurat? Tetapi kalau darurat, kenapa dilakukan berulang-ulang? Mohon penjelasan. Yang pertama, hukum divaksin. Kita bahas masalah mengandung babi nanti. Misalnya disuntik ya, di bulan Ramadan untuk obat itu boleh, tidak apa-apa. Selama obat itu bukan pengganti makanan dan tidak membuat kita segar seperti makanan. Infus misalnya, itu kan pengganti makanan, itu tidak boleh, itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita sakit, misalnya disuntik, dimasukkan obat, tidak ada masalah. Ya, karena itu tidak termasuk memasukkan sesuatu di dalam organ mulut kita yang sampai ke perut kita sebagaimana makan dan minum. Tapi kalau fungsinya bisa menggantikan makan dan minum, maka itu tidak boleh. Kemudian kita pindah yang kedua, apalagi dia mengandung babi. Kalau ini saya tidak tahu apakah mengandung babi atau tidak. Ada yang mengandung babi dan ada juga yang tidak. Perlu diingat, vaksin ini bermacam-macam dan sebenarnya dia bukan mengandung babi, tetapi media dia untuk mengembangkan virus ini. Nah ini macam-macam, ada yang sapi, monyet dan segala macam. Tidak mesti babi. Kalau untuk membedakannya apakah itu benar mengandung babi, jangan tanyakan kepada saya. Saya tidak tahu ya membedakannya. Saya akan tanya kepada orang-orang yang ahlinya ketika Anda divaksin. Ini kandungannya mengandung sesuatu yang najis atau tidak? Tapi yang saya baca, yang saya tanya, itu memang ada sebagai vaksin itu yang mengandung itu. Tetapi ada juga tidak. Dan sekarang, dulu memang banyak seperti itu. Tapi sekarang sebagiannya ini bukan vaksin-vaksin yang mengandung makanan. Apakah ini termasuk darurat? Ya kalau Anda tidak bisa umroh, ini berarti darurat dong. Tapi kenapa berulang-ulang? Ya sudah, kalau Anda tidak mau, jangan berulang-ulang umrohnya. Kalau Anda tidak bisa umroh, kecuali tidak bisa haji, tidak bisa umroh, kecuali dengan itu. Ya apa berbuat? Misalnya Anda tersesat di hutan. Misalkan kita bicara masalah darurat. Lalu tidak ada lagi yang bisa dimakan atau diminum, seperti pengungsi Rohingya di kapal berbulan-bulan habis air, minum air laut kan tak mungkin. Masa minum air sendiri, diminum sekali. Tapi mereka kan berbulan-bulan tak ada lagi yang diminum. Haus lagi, memang tak masalah diminum, boleh tidak bulan-bulan. Itu bagaimana lagi daripada mati? Kalau sekarang kan tidak mati, kalau tidak umroh kan tidak mati. Nah kalau seandainya tidak boleh, tetapi coba tanya kepada ahli ilmu, kepada orang yang paham masalah vaksin itu, kalau memang tidak mengandung babi, tidak mengandung bagian-bagian unsur yang najis, maka itu tidak mengapa. Kemudian perlu ada ahli juga. Sesuatu yang najis, apabila dia sudah larut, lalu hilang kandungan dan zat najisnya, tidak najis lagi. Kalau daging, misalnya daging babi, bagaimana mau hilang? Kita tidak boleh hilang. Masalahnya itu bukan daging babi. Khamar misalnya. Khamar itu kalau bercampur dengan air, hilang dia. Sudah tidak ada lagi sama seperti kencing itu. Hilang dia zat najisnya. Tidak ada lagi zat najisnya. Tapi kalau memang itu ternyata masih mengandung bagian dari unsur babi itu, maka najis. Silakan tanya kepada orang-orang ahli dalam hal tersebut untuk mengetahui jenis vaksinnya. Bagaimana untuk terus meluruskan niat dalam beribadah agar tidak menimbulkan riya? Riya ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau syirkul akbar kita nampak, terlihat, nampak orang melakukan syirik itu, kita tahu. Tetapi syirkul khafi, syirik yang tersembunyi yaitu riya,
agar bisa mengenai seorang yang berilmu, seorang yang bertauhid sekalipun. Dan kasut dan syaitan berusaha menjerumuskan kita. Oleh karena itu seperti Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar dari kalangan tabi'in, mengatakan tidak ada lagi sesuatu yang lebih berat untuk kami perbaiki kecuali masalah niat. Kalau mereka para ulama seperti itu, maka tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan diri kita dari niat ini. Pertama, berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Dia dari syirik. Rasulullah SAW berlindung dari syirik yang zahir maupun syirik yang tersembunyi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Aku mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku tahu. Kita berlindung dari syirik yang tersembunyi. Mohon kepada Allah untuk diberikan kebebasan. Kemudian yang kedua, wahai saudara-saudariku, pintu riya itu biasanya dimulai dari apa? Dari keinginan dipuji, disanjung, ujung bangga pada diri kita. Lihat orang bikin kata kita, lihat diri kita bersih, rajin ibadah, baca Al-Quran bagus, surat Al-Quran rajin baca Al-Quran, boleh bangga. Syaitan masukkan sebabnya rasa ujung. Akhirnya boleh kita mengharapkan pujian dan seterusnya. Caranya ini operasi dan banyak melihat kekurangan air di kita. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang duduk di rumah. Datanglah seorang tamu. Siapa dia? Putri seorang sahabat. Namanya Ummu Sa'ad binti Sa'ad radhiyallahu anha. Ummu Sa'ad binti Sa'ad. Sa'ad yang mana? Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu. Melihat wanita ini datang, Ummu Sa'ad binti Sa'ad ini datang, Abu Bakar segera membentangkan permadani Firas dan dipersilakannya dihormati dan dimuliakan. Menurut wanita ini, lantas masuk pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini ada di Tafsir Alaih Balan dan seperti sofa. Masuk Umar heran, ada seorang wanita dihormati dan dimuliakan oleh Abu Bakar Siddiq. Siapa orang ini? Lalu Umar bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, man hadhihi?" Wahai Abu Bakar, siapa wanita ini? Abu Bakar berkata, "Innaha, sesungguhnya dia adalah ibnatu man huwa khairun minni wa minni." Wanita ini adalah anak
Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, siapa lagi yang lebih baik daripada kamu dan daripada aku kecuali Rasulullah SAW?" Karena memang benar yang dikatakan oleh Umar, yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan dia. Itu tazkiyah dari Rasulullah SAW. Siapa lagi yang lebih baik? Wahai Abu Bakar, selain daripada engkau dan aku kecuali Rasulullah SAW. Apa jawab Abu Bakar? Ayah dia ini telah meninggal, wafat, gugur dengan perang Uhud di masa Rasulullah SAW, dan dia telah mengambil tempat di surga. Sementara aku dan engkau masih hidup, tidak tahu di mana. Ini Abu Bakar, dia berusaha untuk merendahkan diri dia. Dia tidak merasa angkuh dan sombong walaupun dia orang yang paling baik. Kenapa kita merasa bangga? Kita tidak pernah tahu tempat kita apakah betul di surga atau di neraka. Abu Bakar saja yang sudah dijamin masuk surga, dia berkata, ayah berapa ini lebih baik karena dia sudah gugur dengan jual di zaman Rasulullah dan sudah dijamin masuk surga. Sekarang dia sudah bertempat di surga. Tinggal aku dan engkau masih hidup, tidak tahu dari mana tempat kita. Nah, itu masih lihat kekurangan diri kita, lihat kesalahan diri kita, jangan lihat kebaikan kita saja. Dengan itu kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Ketika kita sudah tahu itu, maka rasa bangga untuk senang dipuji itu berkurang. Saat itu mudah-mudahan terbantu kita untuk bisa mengikhlaskan ibadah. Yang ketiga, berusaha sembunyikan ibadah Anda selagi bisa sembunyikan ibadah Anda, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan seperti ibadah fardu,
atau ketika kita akan berpisah dengan saudara-saudara. Itu berpisah jabatan. Kalau dia jarang bertemu atau berpulang dari jauh, itu biasanya para sahabat saling berangkulan. Mereka saling berangkulan, bukan cipika-cipiki, berangkulan. Ya, ini kebiasaan para sahabat. Jadi berjabat tangan itu kapan saja ketika kita bertemu, tidak ada keistimewaan yang khususan di bulan Ramadan. Sama saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Ketika kita bertemu saudara kita jabat tangan. Bahkan Rasulullah SAW kalau beliau menjabat tangan seseorang, maka beliau tidak akan melepasnya kecuali orang yang melepas. Jadi orang nampak dari hati. Kalau kita bertemu, hambar jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaku saja. Tidak ada perasaan persaudaraan. Karena sekedar saja. Rasulullah jabat tangan bukan untuk momennya sakit, tidak. Tetap ada hambar. Dan beliau kalau tidak melepasnya sampai kepada orang yang mau melepasnya baru dilepas. Ada pun mengkhususkan di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, atau sesudah Ramadan khusus itu saja dianggap ada keyakinan keutamaan tertentu. Hanya tidak ada keterangannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan amalan para sahabat. Tadi Ustaz menjelaskan untuk introspeksi diri mencari amal yang terbaik di bulan Ramadan. Kemudian kita lakukan dengan hal ini. Apakah ini termasuk wajib yang dilakukan? Tergantung Anda mengenai kepada siapa, apakah Anda ada pada Allah atau di hadapan manusia. Kalau Anda berada di hadapan Allah, Anda di hadapan manusia terima. Maaf, saya ngantuk, tak bisa berusaha sholat tahajud juga. Wah, apa diceritakan? Alhamdulillah saya sudah selesai 10 juz. Untuk apa kita baca? Ini ujung. Kalau Anda merasa senang dan bangga di hadapan Allah, itu salah satu tanda dari keimanan itu. Di dalam hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani dan dikeluarkan dibawakan oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir wa ziyadati man sarrahu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa'lam annahu mu'min. Apabila perbuatan baik, amal soleh membuat engkau bahagia, bangga di hadapan Allah, gembira, senang itu. Dan perbuatan buruk membuat engkau sedih, susah. Orang kalau dia salah, terleset, tergelincir, membuat dosa, berbuat salah. Tidak ada sedih, tidak ada takut, tidak ada cemas, tidak ada perasaan yang mengganjal, resah dan gelisah di hatinya. Berbahagia. Kita khawatir imannya tinggal bara saja, tidak ada yang lain. Seorang mukmin ketika dia salah, ada resah, gelisah, sedih, menyesal. Ketika dia beribadah, maunya bangga senang. Bukan dia manusia, tapi dia dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia dapat manusia, itu bisa jadi mungkin. Saya mengenal sunnah awal Januari 2015. Alhamdulillah. Dan saya mengambil rumah dengan cara kredit awal Januari 2014. Kenapa ada Januari ini? Apa yang harus saya lakukan sebagai umat yang sudah tahu hukumnya? Apakah saya harus meninggalkannya? Meninggalkan apa? Jika Anda maksud meninggalkan rumah itu tidak perlu. Tapi jika Anda maksud meninggalkan riba, wajib. Meninggalkan hutang itu, hutang harus dibayar, maka harus segera melunasi hutang itu sehingga terbebas, cepat terbebas dari riba. Maka berjuang, berupaya untuk segera melunasi hutang yang riba, sehingga Anda terbebas dari riba. Kalaupun mungkin harus menjual sebagian aset-aset Anda, tidak masalah. Yang penting cepat lunas hutang itu. Bertobat, mohon ampun.
Bagaimana hukumnya jika saya bekerja di perusahaan yang banyak wanitanya? Yang penting Anda tidak kecilan dengan dia, ya. Berusaha untuk tidak kecilan dengan dia, dan dia juga menutup aurat. Misalnya kan dia perusahaan bekerja sebagai manajer atau apa, dan banyak karyawannya mungkin berkaitan dengan pekerjaan wanita. Bagaimana hukum puasa? Puasa saya mohon saran dan nasihat. Ya, puasa selama tidak ada yang membatalkan, tidak batal. Tapi mentang-mentang karyawan Anda banyak perempuan, kalau puasa Anda masih dilalaikan juga, ya itu termasuk dengan hadis beberapa sahih. Laisa lahu min siyamihi min shawmihi illa al-ju' wal 'atash. Rubba shaimin, barangkali ada orang berpuasa itu tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apakah bisa dikatakan berpuasa orang-orang yang menahan dirinya dari lapar dan dahaga, tapi tidak menahan matanya dari melihat aurat orang wanita? Tidak. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan dari lapar dan dahaga, juga menahan dari syahwat dan dari perkara-perkara yang merusak, perkara yang kecil. Karena orang yang berpuasa itu dia tidak wala yarfur, wala yafsuq, wala yaskhar, wala yajhal. Orang yang berpuasa itu tidak melakukan perbuatan keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, keji, kotor, sugar, tidak berteriak-teriak, tidak melakukan perbuatan yang bodoh, yang fasik. Itu orang yang berpuasa, dan dia lakukan itu semua pada Allah untuk. Jadi kalau dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li, dalam diskusi dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya karena aku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Oleh karena itu Anda harus menjaga pandangan, menjaga pandangan, dan nasihati wanita-wanita itu untuk menutup aurat. Jangan mereka menyediakan permukaan untuk kaum laki-laki, permukaan yang haram, dengan menyantap paha-paha, betis, lengan, dada, leher mata mereka. Nasihati mereka bahwa mereka akan berpuasa, maka wajib mereka mentaati dan mematuhi Allah, karena puasa dan takwa seperti saudara kembar. Puasa dan takwa itu seperti saudara kembar. Orang yang berpuasa harus bertakwa, bertakwa kepada Allah, menjauhi ketaatan. Tidak mungkin dia akan berpuasa kalau dia tidak bertakwa. Bagaimana mungkin dia bisa bertakwa kalau dia juga tidak mau berpuasa? Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ustaz, doa berbuka puasa, apakah sebelum atau sesudah berbuka puasa? Kalau ketika Anda berbuka, baca bismillah dulu. Bismillah. Nah, setelah Anda teguh Anda berbuka, baru Anda berdoa. Zahabar dharu wa btallatil qulub wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan juga telah basah kerongkongan. Wa btallatil qulub, dan kurang, dan mudah-mudahan telah tercatat pahala insyaallah. Nah, ini kalau dilihat dari zahirnya hadis itu dilakukan setelah berbuka, tapi bukan berarti setelah kenyang, tidak. Setelah Anda berbuka dan berdoa, karena itu adalah saat yang mustajab yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya akhir dua pertanyaan dia karena masuknya. Ustaz, saya ingin sekali mendapatkan hidayah. Tolong beri kiat-kiat agar hidayah bisa saya dapat. Ya, Anda tidak bisa meminta kepada ustaz hidayah itu. Anda tidak bisa meminta kepada orang tua Anda, kepada guru Anda, teman, tidak. Dia bukan kue, bukan makanan, bukan jamuan, tidak. Anda memintanya dengan mengangkat tangan kepada Allah, dengan bermunajat, memohon hidayah diri Anda di hadapan Allah, rendahkan diri Anda, menangis, teteskan air mata itu, memohon kepadanya, ya Allah, beri saya petunjuk, ya Allah, bimbing saya ingin menjadi hamba-Mu yang beribadah
فلا هادي له. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada lagi yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memberi petunjuk. Abu Thalib, paman Nabi SAW, disesatkan oleh Allah. Tidak bisa Rasulullah SAW memberi petunjuk. Mati Abu Thalib yang kesakitan. Sedih Rasulullah, memohon dia kepada Allah turun supaya pamannya diampuni. Turun firman Allah di surah Taubah, maka nabi wal mukminin yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahum ashabul jannah. Tidak boleh bagi nabi atau orang-orang beriman memohon ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun hari kerabatnya. Memohon ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun kalian dapat secara jelas bagi mereka kalau mereka itu mati sebagai musuh-musuh Allah, mati di atas kekafiran. Kenapa? Tidak bisa Rasulullah bertunjuk. Sebelum itu Nabi Ibrahim tidak kuasa dia memberikan hidayah kepada ayahnya Azam. Lalu ayahnya mati dalam kekafiran. Dia pun memohon ampun juga kepada Allah, tetapi tidak Allah izinkan. Maka istighfar Ibrahim illa an mawqiyatin wa ala iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Dan tidaklah permohonan ampunan Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena tidak pernah Allah menjanjikan. Tatkala sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya Rasulullah, maka dia berlepas diri dari ayahnya. Ini bukan surah Taubah ayat. Dan juga Nabi Nuh sebelum itu tidak pernah untuk memaksakan hidayah kepada putra. Dia mengajak manusia untuk meraih hidayah Allah. Akhirnya karena pengikutnya umatnya kafir kecuali sedikit. Lalu akhirnya Allah perintahkan dia membuat mahkamah. Naiklah mereka orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wassalam di atas bahtera kapal tersebut, lalu turun hujan yang deras memanjat air dari daratan. Bertemu kedua air juga menenggelamkan semuanya. Kapal putra di Nuh naik ke atas gunung. Kapal itu sudah Allah ambil, dipanggil ke anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, mari naik kapal bersama kami, jangan ikut orang-orang kafir itu. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Apa jawab anaknya? Qala sa'awi ila al-surgun, qala sa'awi ila jabali asimuni minal ma'. Tidak ada. Aku akan naik ke gunung ini yang akan melindungiku dari kaki. Apa kata Nabi? Tidak ada orang hari ini yang sanggup melindungi kecuali Allah yang Allah kasih, yang Allah. Lihat. Jika anda saudara betul-betul menggunakan hidayah, sejujurnya lalu hadapkan jiwa ke anda, tengadahkan ketuk pintu lagi, berdoa mohon meminta hidayah. Setelah itu berusaha untuk mencari hidayah tersebut di masjid-masjid, di majelis, karena hidayah datang juga seiring dan ilmu yang ada dulu di hadapan guru-guru dari lihat di dalam Sahih Bukhari
berkata, aku bisa tahu di sini laksana. Aku tahu tak? Aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih bisa saya bertaubat? Apa kata ahli pada ahli karena dia bukan orang beriman? Di dalam beberapa riwayat sebagaimana yang diusulkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, dia memandang seperti hina rendah orang ini. Banyak dosa yang 99 jiwa dibunuhnya. Bagaimana apa katanya? Seorang jemaah atau terpisah ke wajibnya nafsa. Anda ada taubat. Engkau telah membunuh 99 jiwa. Dosa yang sangat besar. Bagaimana engkau akan bisa bertaubat? Marahnya seorang sudah difonis justice untuk difonis neraka. Mungkin terus kemana dia? Kalau sudah begitu terlanjur masa dibunuhnya orang itu 100 jiwa. Dia salah dalam cerita, bukan kesalahan. Akhirnya dia menyesal, ingin lagi mendapatkan nilai itu. Dia cari jalan-jalannya kepada orang-orang dunia alim. Carikan tunjukkan saya orang berilmu. Saya ingin bertaubat. Akhirnya ditunjukkan dia seorang yang berilmu. Orang yang berilmu itu orang yang paham Al-Quran, orang yang paham sunnah Rasulullah. Orang yang juga bersimpuh dulu belajar dari para ulama menghabiskan waktu dia untuk menggali ilmu ini, lalu mengamalkan ilmunya, lalu juga istiqomah di atas agamanya dan berdakwah memperjuangkan agama ini. Mereka tidak guru. Seperti dia dulu bersimpuh di depan orang alim ini. Saya telah perlu seorang. Saya ingin bertobat. Apakah saya masih bisa bertobat? Apa kata orang berilmu ini? Dengan lembut dan bijaksana yang berbeda. Siapa pula yang bisa menghalangimu dari bertobat? Bertobat tidak ada orang yang bisa menghalangimu dari bertobat. Mana nasihat siapa yang tobat? Apa? Siapa yang menghalangimu dari bertobat? Tobat. Lalu diarahkan dari dukun, diberi nasihat. Pergilah engkau ke negeri sebenar. Di sana banyak orang soleh. Tinggalkan kampungmu. Kampung ini adalah kampungmu, ini adalah kampusmu. Tempat yang penuh maksiat, tempat banyak penyiaran. Tinggalkan. Pergi ke tempat yang hijrah. Berdoa dengan orang-orang yang soleh. Beribadah kepada Allah. Nah, dia ingin belajar. Harus ada usaha. Bertemu dengan ahli ilmu, belajar tentang masalah. Akhirnya orang kuliah ketika dalam perjalanannya ingin menuju tempat yang diberi dinasihati oleh ulama tadi, dia wafat. Ringkasnya secara ringkas ceritakan kejadian yang punya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mana yang lebih baik memperbanyak mengatakan Al-Quran atau tadabbur Al-Quran? Terima kasih Pak Ustaz. Yang paling baik itu Pak, yang paling baik itu ketika Anda membaca Al-Quran, Anda paham dengan penuh tadabbur, menghayati, sehingga tidak hanya sekedar sampai ke rombongan, tapi menembus relung-relung jiwa Anda, masuk ke dalam hati dan sampai. Itulah yang terbaik, membaca dan memahami. Silakan mulai Ramadan perbanyak baca Al-Quran, tapi sisihkan juga waktu untuk mentadabburinya, merenungi ayat-ayatnya. Karena membaca Al-Quran diperintahkan, tetapi memahami maknanya, kandungannya, mentadabburinya juga diperintahkan. Bahkan tujuan yang sebenarnya adalah tadabbur, bukan sekedar membaca. Asalkan Al-Quran dan perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tetapi juga mengambil kesempatan kita untuk tadabbur Al-Quran. Karena biasanya di bulan Ramadan jiwa dan hati kita lebih dekat kepada Allah. Motivasi untuk beribadah dan rasa takut kepada Allah lebih kuat. Itu kesempatan untuk membiasakan diri kita tadabbur Al-Quran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, akhirnya kita berdoa, berharap mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita